ini kritik terhadap ekonomi Islam, ya ekonomi syariah tadi ya, yang telah diremehkan. Satu, adanya inkoherensi, ketidaklengkapan, ketidakpraktisan. Tadi yang disebutkan sama Nabi Batra tadi, nggak relevan. Karena itu cuma identitas budaya. Jadi ekonomi syariah itu sebenarnya hanya untuk melengkapi kalau mereka mau bikin khalifah. Kalau mau bikin khalifah, kamu mau pakai sistem ekonominya apa? Komunis jelas, sosialis jelas, kapitalis jelas. Sekarang Cina aja jadi banci kan, terpaksa dia harus kompromi. Politiknya komunis, ekonominya kapitalis, ya kan? Jadi banci dia. Jadi bisa sekonyong-konyong si Jack Ma itu bisa diminta diambil sama negara tuh, perusahaannya tuh. Bisa, secara politis bisa. Secara ekonomi Jack Ma boleh punya apa namanya? Rolls-Royce segala macam, dia boleh pakai Rolex segala macam. Dulu nggak boleh. Sekarang boleh. Anak-anak muda itu saya dari cerita ya di Shenzhen itu umur anak 30 tahun pakai Ferrari keren-keren itu ya, pakai Porsche, wah keren-keren. Bisa. Tetapi bisa sekonyong-konyong diambil oleh negara secara politis. Nah, ekonomi Islam bagaimana? Ekonomi Islam itu sebenarnya adalah campuran ide populis dan sosialis. Jadi, negara itu berusaha mengontrol perekonomian dengan beberapa kebijakan retribusi yang hampir sama tidak efektifnya dalam prakteknya. Jadi, tadi ya, gimana orang kalau gagal bayar kreditnya, kredit macet, negara cuma bisa kontrol, cuma bisa cuat-cuat, tapi nggak bisa apa-apa. Karena itu di dalam hukum syariahnya kan nggak bisa memang, ya kan? Jadi itu adalah sebuah retorika dalam konteks politik dan regional di mana Islam dan ulama mengklaim memiliki pendapat tentang segala sesuatu, merasa tahu semuanya, bisa menjawab semua permasalahan dunia ini pokoknya. Sangat mengejutkan betapa sedikit yang mereka katakan tentang aktivitas manusia yang paling sentral ini di luar kesalahan yang berulang-ulang tentang bagaimana mereka bukanlah kapitalis dan sosialis. Mereka selalu ngaku-ngaku, oh, kita bukan kapitalis, kita bukan sosialis. Tapi juga bukan di antara keduanya. Dia bilang, kita punya yang lain. Nah, tapi sebenarnya itu adalah ide dari campuran ide populis dan sosialis. Dan itu merupakan retorika dengan nah ini, tiruan ekonomi yang sudah ada, tapi dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Mengaku menyuruhkan kembali ke praktek Islam. Jadi sebenarnya, makanya tadi saya bilang, sebenarnya ekonomi syariah yang ada sekarang ini adalah kapitalis dengan dibungkus Allahu Akbar. Dan itu justru bisa banci dia, bisa tiba-tiba dia jadi sosialis, bisa tiba-tiba dia jadi kapitalis, bisa tiba-tiba dia jadi model yang lain. Oke, tergantung Allahu Akbarnya kenceng mana. Kenceng mana masanya dia. Nah, jadi dia bisa jadi apa saja, dia bisa menjelma jadi apa saja, tergantung kepentingan penguasa. Itulah bahayanya ekonomi syariah. Karena di dalam ekonomi syariah, yang penting ayatnya yang banyak, dia yang menang. Bukan masalah tadi, ya, bukan masalah kesetaraan ekonomi. Makanya tadi gagal mencapai tujuannya untuk menghapus minat pada uang. Kan bilang nggak mau pakai uang kan, nggak mau pakai banknote kan, nggak mau pakai mata uang, maunya pakai harus barter, dinar apa segala macam yang setara. Gagal membangun kesetaraan ekonomi, etika bisnis yang nggak bisa, dan tetapi tetap saja terhindar dari pemeriksaan kritis karena ketidaktahuan, toleransi yang salah arah, dan karena metode serta tujuannya dianggap terlalu tidak realistis untuk mengancam struktur ekonomi. Jadi kalau Anda sekarang menerapkan ekonomi syariah di Indonesia, Indonesia langsung kolaps. Makanya tadi datanya Pak Gajah Mada, kita bukannya mau menyalahbenarkan, secara general itu data sudah akurat, sudah benar. Proyeksi itu sudah benar, bukan masalah mau benar salah sekarang data itu. Data itu ada, dan itu harus diakui data itu ada. Nah, jangan menilai perspektifnya, enggak. Tapi kalau mau menambahkan perspektifnya, tetapi pada kenyataannya begitu kita beralih kemari, apakah pengusaha-pengusaha bisa mempraktikkan ini? Yang senang siapa? Yang senang pembuat kebijakan. Jadi ekonomi syariah Islam ini hanya menguntungkan si pembuat kebijakannya. Dan itu akan memiskinkan rakyat. Karena rakyat akan didikte di dalam ayat-ayat mayat tadi. Didikte di ini ya. Dia didikte di sini. Sebenarnya itu ekonomi konvensional, tetapi begitu dia mau naik, misalnya dia di bawah nih. Wah, di bawah ini semua bebas. Free will semua dengan bertanggung jawab, nggak perlu bayar lapaknya. Siapa yang pertama datang, dia
dapat yang paling bagus. Ya, begitu dia mau berkembang, ya, dia jadi omset cuman 20 juta per bulan, tiba-tiba dia mau jadi omset 200 juta. Eits, nanti dulu. Sebutkan ayatnya dulu. Oke, dia hafal nih, saleh dan segala macam dah. Nanti dulu kita punya aturan di atas ini ada benteng-bentengnya. Akhirnya kita balik lagi difilter, nggak bisa naik karena itu adalah tradisi ciptaan praktik Islam yang merupakan tradisi Islam. Oh, nanti dulu kita ada keemiran nih, harus setoran dulu nih. Nah, ini berapa? Wani Piro. Akhirnya sama saja. Jadi praktiknya ekonominya nggak beda sama zaman Cina komunis zaman dulu. Akan lebih parah daripada zaman sosialis. Ngeri. Ketika kamu masih kecil, oh kamu boleh tuh, wah dilindungi. Kalau kamu kecil, begitu kamu besar sedikit, nanti dulu. Tapi masih bersahabat selama kamu bisa wani piro, selama bisa setoran. Begitu kamu besar sekali, kamu bisa bunuh-bunuhan sama penguasanya. Karena kamu akan mengganggu penguasa. Kalau kamu pro penguasa atau tidak. Begitu kamu tidak pro penguasa, bisa diambil seluruh hartamu. Balik, kayak komunis. Bisa diambil seluruh hartamu dengan segala macam ayat-ayat ini. Makanya dia gagal mencapai tujuannya. Kenapa? Tujuannya kan asalnya memang untuk menghapus minat pada mata uang, sistem mata uang. Padahal sistem mata uang itu yang membentuk sistem perekonomian. Perekonomian ditentukan oleh pasar, bukan oleh pemerintah. Pemerintah itu hanya menjaga kestabilan nilai uangnya itu. Jadi ada yang namanya banknote ya. Mata uang itu kan ada banknote. Banknote itu kan uang lembaran, ada pegang rupiah itu loh. Lembaran-lembaran rupiah itu disebarkan. Itu bukan berarti Anda punya uang selembar, wah ini uang selembar kok harganya 100.000, padahal ini kalau nyetak sendiri paling cuma 1 perak. Oh bukan itunya. Tapi yang kita perlukan adalah kesepakatan sistemnya. Nah begitu sistem itu kamu ganti, maka sistem pemerintahanmu bisa goyang. Bisa goyang. Dan itu kita selalu kendala dengan masalah sistem. Konflik paradigma dan konflik terminologi. Oh itu bahaya sekali ya, di dalam gereja pun terjadi konflik terminologi dan paradigma. Dan di Indonesia itu paling parah. Kenapa? Karena kita di-framing oleh pemahaman ini Islam. Kita di-framing oleh pemahaman Islam. Itu bahaya sekali bagi kesejahteraan rakyat. Anda didikte. Kalau Anda kecil, nah ini prinsipnya gini ya. Ini dulu saya T.H. Sumartana atau Frans Matius Suseno yang dalam buku ini ya. Saya lupa. Jadi prinsipnya begini nih. Ini ada akuarium. Ya, ada akuarium besar. Ini ikan-ikan kecil nih. Saya lupa ya, ini T.H. Sumartana atau Frans Matius Suseno yang nulis ini. Saya lupa. Terus ini ada ikan yang lebih besar. Dan ini ada ikan besar. Gitu ya. Yang dari kecil ini, kalau mau naik ke atas, ya, maka difilter sama yang di atas ini. Boleh nggak naik ke atas? Boleh. Difilter dulu. Paling cuma ini 1, 2, 3. Boleh naik ke atas. Tapi yang menentukan mereka semua. Mereka bermusuhan. Tapi kalau ada dari bawah mau naik, oh mereka semua rembuk, bisa kompak. Nanti dulu. Yang boleh naik cuma beberapa. Mereka kalau mau naik ke atas, difilter lagi. Ini zaman Orde Baru ya. Ini zaman Orde Baru. Tetapi ini sebenarnya judul bukunya Pemiskinan dan Kemiskinan di Indonesia. Saya lupa yang ngarang T.H. Sumartana atau Frans Sumartana, Pak. Sumartana ya, saya lupa ini. Pokoknya ceritanya begini. Jadi teorinya teori ini. Ini yang terjadi di dalam ekonomi syariah. Dan Soeharto itu sebenarnya secara licik dia sudah menerapkan ini di Indonesia supaya ikan-ikan besar ini, yaitu keluarga cendana zaman itu, bisa ngatur yang di bawahnya di dalam hal politik dan ekonomi. Dan itu terjadi. Itu terjadi nanti di dunia keemiran. Nah, kegagalan sekarang ini ekonomi syariah itu sudah dianggap gagal. Tadi Pak Raja Uti belum menampilkan slide yang terakhir ya, yang tadi dikasih ke saya ya. Bagaimana Saudi itu gagal. Saudi ini sekarang dia balik, ekonominya dia harus buka. Kalau enggak dia terlibas. Karena sekarang yang di atas ini sudah pada kolaps. Pada kenyataannya, tadi Pak Koapun ya, Koapun kalau nggak salah. Ini yang penting si produsen ini harus siapa ya bilang ini yang justru produsen UKM ini akan menggerakkan. Ada satu ini ya. Jadi suatu negara kalau wira swastanya itu banyak,
Ya, semakin banyak wira swastanya, walaupun itu UKM, dia itu kan menggerakkan perekonomian negara dengan relatif aman daripada tergantung dari para pemain-pemain kakapnya ini. Karena begitu mereka kolaps seluruh. Kita ingat Bank Suma ya, begitu kolaps goncang loh Indonesia loh. Bank Suma kolaps itu mempengaruhi cukup berdampak loh waktu Bank Suma kolaps. Ya kan? Karena kita waktu itu masih tergantung dengan beberapa pemain kakap. Kalau sekarang kita udah nggak terlalu, karena udah kacau balau, jadi mau siapapun masih udah kacau. Sekarang udah kayak dikocok kartunya, dan itu memang kehendaknya para khilafah, dikocok semua kartunya dari nol lagi kita tahun 98. Nah, bukan berarti tadi saya bukan nggak setuju dengan Pak Gajah Mada, tetapi gini loh, yang dimaksud di tahun 98 itu, secara ekonomi memang kita sekarang ini kelihatannya maju, Pak. Tapi kan sudah tadi ada perspektif yang lain. Secara GDP oke, kita tinggi, tetapi secara konsumtif kita lebih tinggi lagi dibandingkan dengan di zaman Soeharto. Contoh di Cina, saya dapat WhatsApp dari teman-teman di Eropa berkata bahwa Cina itu berhasil bukan. Ada salah satu indikasi dari kemajuan ekonomi adalah pendapatan real per kapita dengan tingkat konsumtifnya barang-barang yang bisa dikonsumsinya. Oh, itu salah. Karena barang-barang yang dikonsumsi sama Cina itu adalah barang kelas 3, yang dikonsumsi oleh orang Eropa barang kelas 1. Apakah berarti orang Eropa kalau nggak bisa punya handphone 3 itu berarti miskin? Orang Korea itu punya handphone rata-rata 3. Orang Eropa suami istri handphonenya cuma 1 kadang-kadang. Lucu ya? Fakta loh. Suami istri handphonenya cuma 1. Istrinya nggak punya handphone karena nggak mau pegang. Kolot memang ya kan? Memang kolot. Tapi kalau di generasi milenialnya semua punya ya. Tapi biasanya cuma 1. Kenapa begitu? Karena mereka nggak ada satu privacy, dan mereka nggak suka pakai handphone yang tinggi-tinggi terlalu canggih begitu. Mereka takut. Ya, mereka takut karena teknologi itu begitu maju dan mereka merasa tidak nyaman dengan teknologi yang terlalu maju di rumah mereka sehingga mereka dikontrol oleh teknologi itu. Jadi kalau di rumah-rumah di Eropa itu banyak yang masih pakai pemanas pakai kayu api loh. Nggak pakai yang elektronik. Oh, ada generasi milenial yang seumuran saya ya pakainya yang computerized. Tapi kalau yang konservatif banyak yang masih pakai kayu api. Dia nyalain kayu api. Kemarin saya tinggal di rumah yang pakai kayu api itu, saya nyalain kayunya nggak bisa. Nah itu terjadi. Inilah yang terjadi sekarang ini, termasuk yang di Cina. Di Cina itu semua orang punya handphone. Kenapa produksi di Cina bisa murah? Nah kita balik nih ya. Kenapa? Nah, saya kasih gambar lagi ya. Kenapa produksi di Cina bisa murah? Lihat ya, dengan menggabungkan ekonomi kapitalis dengan komunis, tapi kita kapitalisnya. Kenapa? Karena di Cina kalau ada namanya molding itu cetakan ya, cetakan. Kalau mau bikin laptop ya, elektronik itu ya, handphone dan sebagainya, mereka moldingnya cuma 1, bisa buat produksi sampai 1 juta pieces. Moldingnya 1. Tak. Tinggal nanti kamu berani berapa, kamu pesan berapa. Casing yang sama, Anda lihat handphone Cina zaman tahun 2005 ya pertama kali. Beda mereknya, casingnya bisa sama. Mereknya beda, casingnya sama. Cuma nanti ditambahi kasih merek aja, cuma di branding aja. Makanya mereka bisa murah. Kualitasnya nggak jelas, baru dibuka bisa pecah itu. Laptop sama dulu ya, ada merek Cina itu. Motor, kalau Anda tahu motor apa ya, Jialing atau apa, ternyata apa? Spare partnya Honda. Dalamnya spare partnya Honda, dia cuma niru saja dari Honda dicetak ulang, ya luarnya bentuk badannya beda, dalamnya Honda semua. Saya lupa Jialing kalau nggak salah waktu itu sempat. Wah itu ngeri sekali tuh. Jadi mereka bisa punya molding yang banyak. Loh kenapa bisa murah? Lah wong penduduk mereka saja sudah 1 miliar kok. Yang beli saja sudah 1 miliar kok. Mereka mau cetak handphone, ya kan? 1 juta, wah enteng. Samsung mau bikin cetak 1 juta, wah mencret dia. Siapa yang mau beli orang Korea? Tapi kalau Cina cetak 1 juta, selesai ini satu kampung. Satu kampung selesai. Nyetaknya di pabrik bukan. Nyetaknya di mana? Di rumah. Kalau Anda goreng tahu, mereka nyetakin casingnya laptop. Kalau Anda di Indonesia, sekarang industri rumah tangganya bikinin tahu, bikin tempe, di sana itu industrinya itu nyetakin casingnya laptop sama bikin PCB itu loh.
bikin PCB-nya elektronik. Itu industri rumah tangga mereka. Anaknya suruh bantu nyolderin, istrinya nanti yang motong-motong PCB-nya, orang tuanya nanti yang rakit, papanya yang rakit. Anaknya pinter, anaknya bikin sendiri, rakitan sendiri. Jadi dia bisa produksi misalnya 1.000 pieces per bulan. Itu satu rumah loh, satu rumah tangga khusus kerja PCB-nya. Satunya kerja chip, bikin chip, kerjanya bikin chip satu keluarga itu. Nanti teneknya, pamannya, keponakannya, semua satu keluarga bikin chip semua. Anda di Indonesia bikinnya apa? Bikinnya gembus. Di sana bikinnya chip, industri rumah tangganya. Anda paling maksimum di Indonesia apa? Bikin bikin poci. Industrinya bikin poci. Di sana bikinnya cuma chip, PCB, bikin handphone. Rumah tangga loh, satu handphone bisa jadi loh. Bikin laptop mereka. Terus bikin apa? LED, LED. Ngeri loh mereka loh. Di rumah tangga, di rumah-rumah. Dan mereka bisa produksi. Kenapa? Karena kalau mereka produksi, nggak laku di luar pun, mereka bisa pakai di sendiri. Di negaranya sendiri. Karena itu tadi, makanya Indonesia, orang semua ijong lihat Indonesia. Karena Indonesia ada 250 juta. 250, sekarang udah 260 ya, kalau nggak salah. 260 juta penduduknya. Tingkat konsumsinya tinggi sekali. Kalau Indonesia berproduksi sendiri, seharusnya dia bisa mensuplai diri sendiri. Masalahnya Indonesia tidak seperti Cina mentalitasnya. Di Cina itu mereka sampai berdarah-darah, sampai supaya mereka bisa, kalau sampai nggak laku bagaimana? Makan sendiri. Kalau perlu dimakan, ditelan ini handphone sama mereka dimakan, kalau sampai nggak laku. Di Indonesia nggak bisa. Produksi sendiri siapa yang mau beli, seluruhnya siapa yang mau beli. Nah, itu masalahnya di Indonesia. Nah, kalau kemudian Indonesia kembali ke ekonomi syariah tadi, Anda lihat ini akan sangat berbahaya sekali. Kalau sampai berbalik ke ekonomi syariah, maka akan terjadi ya antara ide populis dan sosialis yang dalam teori itu, ya, itu semua hanya retorika saja. Karena itu sebenarnya cara pemerintah khilafah untuk mengontrol Anda supaya teori tadi yang TH Sumartana itu, yang akuarium itu, wani piro, Anda ditentukan. Jadi ini semua sebenarnya sudah pernah ada dan sudah ada di dunia ini, cuma dibungkus dengan ayat dan mayat, terus dibikin sebuah retoris dan dikontrol. Ini cuma itu saja ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan supaya jangan kelamaan.